Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang masih memberi kita nikmat sehat dan waktu luang. Sore Ahad ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita. Pertama, saya ingin perkenalkan diri, namanya Chandra Aditya. Sanes Diki Chandra. Diki Chandra mah artis, Pak. Janten Chandra Aditya. Saya diminta ini pertama kali, Pak, Masjid Al-Fitrah ya. Biasanya saya suka ikut pengajian di Al-Fitrah Pindad gitu ya. Namanya juga sama, Al-Fitrah. Tema hari ini adalah bersabar di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat An-Nisa ayat 113, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah dan al-hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarkanmu sesuatu atau segala hal yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan keutamaan Allah atasmu itu sangat besar sekali. Di dalam ayat ini ada kalimat al-hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah itu? Ini bukan satu-satunya ayat yang menyandingkan antara Alkitab, yaitu Al-Quran, dengan apa? Al-hikmah. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu, kalau kita merujuk kepada kitab Al-Imam Syafi'i yang judulnya Ar-Risalah, beliau mengatakan bahwa hikmah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah As-Sunnah. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam apa? Tafsir beliau, bahwa al-hikmah di dalam Al-Quran itu maksudnya adalah As-Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak cukup bagi kita hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Kita pernah mendengar ada sekelompok orang yang menamai diri dengan ingkar sunnah gitu ya, atau Qur'aniyun. Jadi orang-orang yang hanya berpegang dengan Al-Quran di dalam beragama dan menolak sunnah. Padahal Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah, kata para ulama, daripada sunnah kepada Al-Quran.
Kenapa? Karena fungsi sunnah itu salah satunya adalah menjelaskan Al-Quran. Cobi Bapak, ari Bapak sholat dina Al-Quran aya parentahna, aya wa aqimu sholat, ari carana kumaha? Di mana mendakan cara sholat? Dina sunnah. Moal aya dina Al-Quran mah Pak. Bade dipilari ti surat Al-Fatihah dugikeun ka Anas tata cara sholat kitunya lohor 4 rakaat, ari asar 4 rakaat, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dugikeun ka kiamat Bapak milarian tata cara sholat na Al-Quran moal kapendak Pak. Ukuran-ukuran zakat, tata cara manasik haji teu aya dina Al-Quran mah. Dijelaskanlah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah beliau. Ari dina Al-Quran Bapak nu maot aya diibakan tuh Pak, teu ayanya diibakan, teras dikafanan, disolatan, dikuburkan. Bapak tidak akan menemukan bahwa orang yang mati itu harus dipulasara di dalam Al-Quran. Ayatna di mana? Dina sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Matak Bapak lamun aya nu ingkar sunnah di dieu maot tong dikubur, dan kitu mah duka kumaha nguburna. Sampai ada orang dulu di Bogor datang kepada seorang ustadz. Mereka kelompok ingkar sunnah, guru besarnya mati. Pak Ustadz bantosan simkuring cenah. Ieu pun guru teh ngantunkeun tapi teu apal kumaha ngurusna. Cek ustadz teh, saya tidak tahu cara mengurus jenazah menurut ingkar sunnah. Ngahulang Pak. Akhirnya mereka bertobat dan kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama mengatakan Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal Quran, bahwa Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran itu. Lalu pertanyaannya, sunnah itu apa? Nah ini kan, sunnah itu Bapak, kalau kita melihat itu banyak maknanya. Para ulama sering mengungkapkan makna-makna sunnah sesuai disiplin ilmu yang menjadi bagiannya. Kita sering mengartikan sunnah itu lamun dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah itu mah menurut definisi fikih gitu ya. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah gitu. Pertama, secara bahasa ari sunnah teh jalan hartosna Pak, torikoh gitu ya. Secara bahasa artinya adalah jalan, kebiasaan, adat, terlepas baik atau buruk, itu sunnah gitu. Tetapi secara istilah syariat, yang dimaksud dengan sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, bahkan sifat-sifat beliau yang berkaitan dengan akhlak dan yang berkaitan dengan fisik beliau. Itu sunnah gitu ya. Sekali lagi, apa sunnah itu? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan, takrir, atau sifat-sifat beliau, baik yang berupa akhlak atau berupa sifat fisik. Itu sunnah. Misalnya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, itu sunnah qauliyah artinya. Sunnah yang berupa ucapan Nabi. Atau misalnya Nabi sholat Allahu Akbar, ketika takbir Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan apa? Bahu mendekati telinga, merapatkan jari-jarinya dan menghadapkan telapak tangannya ke arah kiblat.
Kemudian beliau mengatakan Allahu Akbar, itu sunnah fi'liyah, perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau Nabi sebelum masuk rumah suka bersiwak dulu, itu sunnah Nabi, gitu ya. Itu sunnah Nabi, itu fi'liyah. Ada yang berupa persetujuan, Nabi tidak melakukan. Yang melakukan adalah sahabat, tapi Nabi diam. Maka diamnya Nabi menunjukkan Nabi setuju. Karena kalau itu tidak boleh, pasti Nabi larang, gitu ya. Contoh apa yang persetujuan Nabi? Ada yang pernah tahu nggak? Salat apa? Syukrul wudu. Nabi tidak melakukan. Yang pertama kali melakukannya siapa? Bilal bin Rabah. Kata Nabi, Bilal, kabarkan kepadaku satu amalan yang paling engkau harapkan di sisi Allah, sampai aku mendengar suara sendalmu di hadapanku di surga. Ari Bilal ngalebet ke surga tuh Pak? Nyalebet atuh, maknya sendalna hungkul. Tong boroning Bilal na sendalna wae lebet surga Bilal mah. Urang mah Pak tong boroning sendal Pak. Urang nawai cantang tuh. Kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang paling aku harapkan dari amalanku di sisi Allah kecuali setelah aku berwudu aku melaksanakan apa? Salat, yang kemudian dinamai dengan syukrul wudu oleh para ulama. Itu nama syukrul wudu bukan dari Nabi. Seperti nama tahiyatul masjid bukan dari Nabi, tapi dari para ulama. Nabi hanya mengatakan apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Nabi tidak mengatakan tahiyatul masjid. Maka oleh para ulama dinamailah dengan tahiyatul masjid. Artinya menghormati apa? Masjid. Gitu. Itu takrir. Atau pernah Khalid bin Walid makan daging. Ada Nabi itu pernah disuguhi daging, Pak. Dagingnya tuh daging dob. Dob itu semacam biawak lah. Ayo nama disebut kadal gurun ya nama. Gitu ya. Jadi kadal yang hidup di mana? Di gurun, padang pasir. Gitu ya. Kan keramaian teh Pak kadrun jeung naon teh? Jeung cebong gitu lah. Tah teh aya hadisna eta teh. Disuguhkan kepada Nabi, Nabi enggak mau makan. Kenapa? Apakah haram ya Rasulullah? Tidak, kata Nabi. Tapi binatang seperti ini tidak ada di kampungku, kata Nabi. Jadi Nabi tidak terbiasa. Kemudian Khalid bin Walid mengambil daging itu dan dimakan oleh beliau, dan Nabi diam. Ini menunjukkan bahwa kadal gurun itu hukumnya apa? Halal. Nah, itu namanya persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, dulu kami mengatakan manusia terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian apa? Utsman. Kami mengatakan itu di hadapan Nabi dan Nabi diam. Nah, ini menunjukkan Nabi setuju bahwa manusia terbaik setelah Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hatur nuhun Bapak, jazakallahu khairan. Nah, itu takrir. Adapun sifat Nabi, sifat akhlak Nabi, misalnya Nabi banyak tersenyum gitu ya. Nabi mah marah mai wae, Pak. Tara baeud. Baeud nate kalau ada urusan-urusan syariat yang dilanggar baru Nabi marah, seperti itu. Nabi mah berehan, mun dipuji dipasikeun Nabi mah, Pak. Gitu. Teu siga abdi, Ustaz nang saya HP teh moal dipasikeun ku abdi mah. Boga hiji-hijina di pamere eta oge. Gitu. Nabi itu kalau dipuji diberikan, itu sifat Nabi. Nah, ada sifat Nabi yang berupa fisik. Misalnya rambut Nabi sebahu, jenggot Nabi sedada gitu ya. Nah, itu sifat Nabi yang berupa fisik. Dada Nabi bidang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kalau berjalan cepat gitu ya, seperti sedang berada di turunan. Kalau dipanggil, Nabi itu selalu berbalik dengan seluruh badannya, kata para sahabat. Tarak ngalieu kitu hungkul Nabi mah, selalu berbalik, menghormati orang yang memanggilnya. Itu sifat-sifat Nabi. Nah, semua itu adalah sunnah. Artinya apa Bapak? Sunnah itu luas sebetulnya. Segala hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah semuanya.
Dari mulai akidahnya, ibadahnya, sampai akhlaknya, itu semua adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Makanya Bapak asa teu kaharti lamun Islam hanya dianggap mengurusi urusan-urusan pribadi saja, teu kaharti. Makanya para ulama mengatakan Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam, kata Imam Barbahari. Tidak bisa dipisahkan. Gitu. Atau urusan bersin wae diatur, Pak. Nya, haji nyebut naon, Pak? Alhamdulillah. Sesuatu kalau sudah alhamdulillah biasanya bukan sesuatu yang remeh, Pak. Dijawab, yarhamu kallah. Allah sedang merahmatimu tuh, maruk teh kumaha bersin teh. Orang yang sedang bersin tuh sedang menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijawab deui yahdikumullah wa yuslih balakum, nganuhunkeun geus didoakeun gitu. Bersin saja ada aturannya di dalam Islam, komo ngatur urusan yang lebih besar, Pak. Yang menyangkut kemaslahatan banyak manusia, asapiraku eueuh aturana dina Islam. Gitu. Teu asup akal, teu kaharti. Bapak bade lebet ka WC aya aturana teu, Pak? Bapak ka WC ngangge sampai anu mana, Pak? Nya duanana tuh, Pak. Duanana. Kade tong salah. Maunya ka WC kaki kiri, duanana. Gitu nya. Hanya dahulukan yang kiri, kemudian kanan. Aya doana gitu ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaisi. Masuk ke WC tongsok nyanyian di WC teh gitu, komo bari jeung masang status na HP ulah eta teh, Pak. Tangke keluar kaki kanan, baca gufronaka. Aya aturan, Pak. Asapiraku ngurus bangsa jeung nagara teu aya aturan na Islam, asup WC wae aya gitu. Dan itu semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Matak Nabi mah, fungsi Nabi diutus itu untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menjalani hidup. Itu fungsi Nabi. Gitu. Gampang sebetulnya hidup ini, Pak. Tos aya teladana. Dan Nabi itu manusiawi sekali. Gampang diteladani Nabi mah. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Gampang. Coba lamun Bapak Nabi siga Superman misalnya. Riweuh atuh, Pak. Meneladani nakumaha, bisa ngapung gitu kan. Kumaha deui Superman teh, Pak? Poho deui aya jang-jangan gitu, Pak. Make kolor di luar kan gitu, kumaha sok kan riweuh, Pak. Tapi Nabi begitu manusiawi, begitu mudah untuk diteladani. Makanya kalau mau mengambil teladan jangan jauh-jauh lah, Rasulullah saja sudah selesai hidup kita. Gampang kok kehidupan Nabi itu, sederhana kehidupan Nabi itu, tapi penuh dengan keberkahan. Da urang mah riweuh teh ngaririweuh sorangan urang mah gitu. Ku Nabi parantos diajarkeun der neangan nu lain-lain gitu tah urang mah matak riweuh gitu. Hanya memang Bapak terkadang ada sebagian ulama yang mengartikan sunnah itu hanya berkaitan dengan akidah saja. Nah, ini pertama kali muncul ketika munculnya firqah-firqah sesat di dalam tubuh umat Islam. Seperti munculnya Khawarij gitu ya, yang mudah mengkafirkan kaum muslimin gitu. Atau munculnya firqah-firqah Syiah, firqah Mu'tazilah. Nah, untuk membedakan akidah ahlu sunnah dengan mereka gitu, maka sunnah itu banyak diartikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa? Akidah. Nah, padahal sebetulnya di masa awal kenabian dan para sahabat, sunnah itu begitu luas cakupannya, itu mengatur seluruh kehidupan manusia.
Makanya kalau Bapak punya kitab namanya Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, itu dari mulai akidah Pak, mulai keimanan sampai bagaimana mengurus urusan-urusan muamalah, itu semua ada di dalam kitab itu. Kandel kitabnya sabara jilid Pak. Nah, ini menunjukkan betapa luasnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Sehingga Pak, bagi seorang Muslim itu tidak ada dikotomi antara agama dengan kehidupan dunia. Muslimah tara sekuler Pak, kesekuler muslimah. Jadi seolah-olah agama ini ngan saukur di masjid gitu ya, hanya berada di dalam masjid saja. Engke ka pasar beda deui gitu. Di masjid mah leket, di kantor korupsi misalnya. Nggak seperti itu. Bawa agama ini, sunnah ini kemanapun kita berada. Sebutkan kepada saya satu kehidupan kita yang tidak diatur di dalam sunnah itu. Ya, makanya aneh kalau ada seorang muslim di masjid sholat, di kantor korupsi. Bansos sudah dikorupsi nate Pak. Sholat di masjid, di pasar murangan timbangan. Sholat di masjid rek gawe nyogok keneh wae. Ieu teh kumaha asa teu kaharti muslim siga kitu mah. Oleh sebab itu Allah berfirman, udkhulu fis silmi apa? Kafah. Masuk kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Hanya memang kata Nabi Pak, nanti suatu saat ya'ti zamanun alan nas, akan datang satu zaman kepada manusia, al-mutamassik bidinihi minhum, orang yang berpegang dengan agamanya di antara mereka, kalqabidi alal jamroh, seperti yang memegang bara api. Gitu. Ya, akan datang nanti di satu zaman di mana orang-orang yang berpegang dengan sunnah itu seperti memegang bara api. Lepaskan ulah Pak, ulah, lantaran disitulah keselamatan kita itu. Kenapa seperti itu? Karena zaman itu orang-orang yang berpegang dengan sunnah disebut dengan al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bada al-islamu ghoriban, Islam itu bermula asing kata Nabi, wasayaudu ghoriban kama bada'a, dan Islam akan kembali asing sebagaimana semula. Tapi ingat, fatuba lil ghuraba, bahagialah bagi mereka yang terasing. Siapa mereka yang terasing itu? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas, orang-orang yang berbuat baik dan memperbaiki ketika orang lain rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang berpegang dengan sunnahku ketika orang lain meninggalkan sunnahku itu. Jadi Bapak, walaupun Bapak dianggap aneh karena melaksanakan sunnah, tong heran, sudah 1400 tahun yang lalu Nabi mengabarkan bahwa orang-orang yang berpegang dengan sunnah itu akan terasing di tengah masyarakatnya. Kenapa? Karena jumlah mereka sedikit, gitu ya. Jumlah mereka sedikit sampai Allah berfirman, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kata Allah, kalau kalian mengikuti mayoritas manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Matak sing sabar nyepeng sunnah teh Pak. Karena orang yang kembali kepada sunnah akan banyak godaannya, dituduh radikul tea, dituduh intoleran tea, gitu ya, apa saja untuk menjauhkan manusia ini dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu hal yang ditakutkan oleh musuh Islam, kalau kaum muslimin kembali kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Etanu dipikasian deh Pak. Ya, punten Bapak, gitu ya, punten iya mah. Tapi saya harus menyampaikan bahwa yang menyebabkan musuh Islam takut kepada kaum muslimin itu punten, bukan demo, tetapi mereka kembali kepada ajaran agama mereka. Itu yang membuat mereka takut. Nabi mengatakan apa?
idza raditum bil inah, kata Nabi. Kalau kalian sudah melakukan transaksi ribawi, gitu ya, idza akhadtum adnabal baqor, dan kalian sudah senang dengan harta peternakan, gitu ya, waraditum bizar'i, pertanian, artinya sudah menumpuk harta, melakukan riba, menumpuk harta, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, kata Nabi, sallallahu alaikum zullan, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian, wala yanzi'uhu, dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama itu kepada apa? Kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena sumber hukum agama Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Itu yang ditakutkan oleh musuh itu, Pak. Karena dulu sahabat Nabi hanya berselang 25 tahun setelah Nabi wafat bisa menguasai 1/4 dunia, Pak. Apa rahasianya? Imam Malik mengatakan keadaan umat ini tidak akan menjadi lebih baik, kata Imam Malik, kecuali dengan sesuatu yang dulu pernah membuat mereka baik, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ucapan Imam Malik. Nah, jadi seperti itu. Maka orang-orang yang berpegang dengan sunnah itu disebutlah dengan ahlu sunnah wal jamaah, gitu ya. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi dan mereka bersatu di atas sunnah itu. Itu ahlu sunnah wal jamaah artinya. Tidak berpecah belah. Ahlu sunnah itu tidak berpecah belah, Pak. Tidak saling mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. Beda dengan firqah-firqah yang lain, Pak. Orang Khawarij tinggali silih kafirkeun di antara maranehna. Orang Syiah silih kafirkeun di antara maranehna. Tapi ahlu sunnah tidak pernah saling mengkafirkan di antara mereka. Mereka bersatu di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut ahlu sunnah wal jamaah. Kebalikannya apa, Pak? Ada yang tahu nggak kebalikan ahlu sunnah wal jamaah? Cing, anu ngajawab moal dipasihan hadiah data ayat. Ada yang tahu nggak kebalikan dari ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu al bid'ah wal furqah, kata para ulama. Ahlu bid'ah dan perpecahan. Ini menunjukkan bahwa yang memecah belah umat ini adalah bid'ah. Lihat saja Khawarij, ya, Murji'ah, Syiah, gitu kan. Apalagi itu yang firqah-firqah itu. Khawarij itu, Pak, aya nama siga ISIS gitu, Pak. Atau misalnya ada organisasi dulu itu Inu kamari rame deui di Garut geningnya, rame deui NII. NII itu Khawarij maksudnya, Pak. Gitu. Ciri utamanya apa? Mereka mengkafirkan sesama apa? Muslim. Gitu. Mereka mengkafirkan sesama muslim. Oh, rame kamari di Garut, Pak. Sudah mulai ini lagi apa? Sudah mulai rame lagi. Ai sudah teh geus teu aya, Pak. Dari rencangan abdi mah tararobat sadayana, Pak. Alhamdulillah. Dari rencangan aralit. Saya itu punya banyak kawan waktu kecil, Pak. Ari abdi mah alhamdulillah mas santren ti payun teh ka Al Ustad Usman Salahuddin ti Persis. Ari rencangan abdi mah ngadan arasup NII, Pak. Tapi ayeuna baralik deui alhamdulillah. Tararobat ngararangos. Sok caralik di majelis abdi oge. Gitu. Setelah tahu bahwa mereka itu akidahnya apa? Khawarij. Nah, kade Bapak anu sok ngapir-ngapirkeun gitunya, anu sok ngabeledug-beledugkeun gitu. Eta teh sami nu kararitu eta teh. Nah, kita berlepas diri dari orang-orang seperti itu karena mereka itulah yang kemudian memecah belah umat ini. Makanya disebut dengan ahlul bid'ah wal furqah, yang seperti itu, ahlul bid'ah dan perpecahan. Nah, kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah teh namina seueur, Pak. Ada ayat firqatun najiyah, al firqatun najiyah, as-sawadul a'zam, gitu ya. At-Taifah al-Mansurah. Nah, aya oge menamai dengan as-salafi atau as-salaf, ya, as-salaf. As-salaf itu adalah para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in.
Gitu, itu nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang berada di atas sunnah Nabi dan mereka bersatu di atas sunnah tersebut. Ada satu hadis dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, beliau berkata, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh sekali. Wajilat minhal qulub, sampai hati kami merasa tergetar. Wa zarafat minhal uyun, mata kami sampai menangis mendengar nasihat itu. Fakulna, kemudian kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in fa'ausina. Ini kok sepertinya wasiat perpisahan, kata para sahabat. Seperti wasiat perpisahan ya Rasulullah, berilah kami nasihat. Kemudian Nabi berkata, usikum bitaqwallah, aku nasihati kalian untuk takwa kepada Allah. Ini nasihat Nabi, Pak. Sebelum Nabi meninggal apa? Meninggal dunia. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'a wa ta'ah, wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaika abdun, kepada pemimpin walaupun pemimpin kalian itu adalah hamba sahaya. Tentu kalau pemimpinnya pun taat kepada Allah dan Rasulnya, gitu ya. Karena atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kunaon dina ulil amri minkum teu aya atiuna, kan gitu. Karena pemimpin itu ditaati kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Kalau dia mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Di dalam riwayat yang lain, wa in kana abdan habasyian, walaupun dia hamba dari negeri Habasyah. Kemudian Nabi melanjutkan, fa innahu, maka sesungguhnya kata Nabi, man ya'ish ba'di, barang siapa yang hidup setelahku nanti, fasayarah tilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Bapak melihat sekarang perselisihan kaum muslimin? Ya, itu dari dulu Pak, oleh Nabi sudah diperingatkan. Barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Cing atuh palah tong para sea wae. Komo dina urusan fikih mah, dalam urusan fikih mata samuh saja, toleransi. Karena dari dulu pun urusan fikih mah ada 4 mazhab. Ari ulama-ulama mazhab kapungkur para sea tuh Pak. Henteu Kapan Imam Syafi'i teh muridna Imam Malik, ari Imam Ahmad teh muridna Imam Syafi'i. Cing ari Imam Ahmad sok moyokan Imam Syafi'i gara-gara beda mazhab? Kan henteu. Nah, urang bet para sea wae. Curug diutek-utek jeung nu henteu pasea. Ngajian Masjid Anyar. Kunaon Pak ngademal Masjid Anyar? Lieur nempo curug si eta cenah utek-utekan wae. Atuh tempo curug sorangan. Ulah nempoan curug batur. Anu kunut jeung nu teu kunut pasea nepikeun ka ayeuna pada moal beres-beres nepikeun ka iraha oge. Itu urusannya urusan fikih itu. Dulu Imam Syafi'i kunut subuh, Imam Ahmad teu kunut. Tapi ketika Imam Ahmad sholat di belakang Imam Syafi'i, beliau kunut, menghormati ijtihad gurunya itu. Kudu diajarkan fikih geura di dieu. Fikih teh siga kumaha sebetulnya. Kenapa harus sampai bertengkar? Gak perlu bertengkar. Ari bapak lamun ayeuna ngumpul di luar aya musuh rek nyerang urang rek pasea dilebet Pak. Sekarang itu kaum muslimin itu dikepung dari berbagai arah Pak. Musuh-musuh kaum muslimin itu cek Nabi teh kalian teh akan seperti apa? Akan seperti hidangan yang dikerumuni oleh orang-orang yang lapar kalian itu. Dan itu fakta zaman sekarang. Maknya urang rek pasea wae urusan fikih. Gitu ya, nu hiji 11 rakaat salat naon taraweh, nu hiji 2 tilu tangke geus pasea deui teh Pak, 2 bulan deui teh.
Siap-siap rek pasea Bapak. 2 bulan deui rek pasea ieu teh. Nu hiji 11, nu hiji leuwih ti 2 3, saya mah rek ditu 11, saya mah rek ditu 2 3, ari balik papanggih deui geura Pak. Itu 10 menit ieu sarua, 10 menit sugahan teh rek tupikeun ka subuh salat teh. Ya. Gak usah, itu perbedaan pendapat yang dari dulu sudah ada. Mereka tidak pernah mempermasalahkan perbedaan pendapat dalam urusan apa? Fikih. Walaupun beda dalam fikih, tapi akidah mereka satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitu ai beragama mah. Tong pasea deui nya Pak Cing, bade pasea deui teh. Adi dia salat tarawih na sabaraha rakaat? 11. Alhamdulillah, nu 2 3 ge sami kenging. Saya punya kitab judulnya Salat Tarawih selama 1000 tahun di Masjid Nabawi, 23 rakaat eueuh nu riweuh Pak. Itu sudah ribuan tahun salat di sana itu segitu. Kalau betul lebih dari 11 adalah bid'ah, tentu ulama salaf yang pertama kali mengingkarinya. Saya tidak menemukan ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengingkari sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Nah, apakah kita lebih tahu daripada mereka ulama salaf itu? Sampai kita begitu mudahnya membid'ah-bid'ahkan dalam urusan apa? Fikih itu. Makanya ketika ditanyakan kepada Ustadz Abdul Hakim, ini Ustadz gimana? Itu urusan fikih, kata beliau. Urusan ilmiah, kata beliau. Perbedaan yang sifatnya apa? Ilmiah. Silahkan Bapak, amalkan yang mana. Mau 11, amalkan. 2 3, amalkan. Nu penting tong pasea. Aya salat tarawih hukumna naon, Pak? Ari pasea? Haram pasea mah. Nya, manya urang teh rek pasea gara-gara nu sunnah. Rek pasea mah jeung Syiah tuh ka itu. Rek pasea mah jeung PKI, Pak. Gitu ya, yang mengancam kedaulatan bangsa ini. Jangan dengan sesama muslim. Gitu. Untuk apa kita menamai diri dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah lamun pasea keneh wae? Gitu ya. Makanya kata Nabi, kalian akan melihat nanti perbedaan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat apa? Banyak. Gitu. Tapi apa kata Nabi di sini dikatakan? Fa'alaikum bisunnati. Maka peganglah sunnahku oleh kalian, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang 4. Siapa saja Pak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Urutannya tidak boleh dirubah. Lamun Bapak miheulakeun Ali, kade berarti Bapak saha eta tah. Gitu, kapanggih Bapak. Abdi mah hoyong Ali aheula, kapanggih. Kapanggih. Gitu. Itu urutannya nggak boleh dirubah Pak. Kita kan dari kecil diajarkan seperti itu ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, memang urutannya nggak boleh dirubah. Harus seperti itu. Itu menunjukkan keutamaan mereka. Gitu, menunjukkan keutamaan mereka. Nah, peganglah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin, kata Nabi. Tamassaku bihabin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa addu alaiha bin nawajiz, peganglah dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Artinya tong dilepaskan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan firqah-firqah bid'ah itu. Jadi Nabi sudah tahu nggak bakal ada firqah-firqah bid'ah itu? Nabi sudah tahu. Nabi sudah tahu nanti akan ada yang mengingkari takdir, seperti Qadariyah, Mu'tazilah itu. Nanti ada yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, seperti orang-orang apa? Khawarij. Dari mana Nabi tahu? Apakah Nabi tahu yang gaib? Tidak. Nabi tahu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Matak Bapak orang teh keur mah saeutik parasea. Aduh, kumaha ieu teh. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena hal-hal yang baru itu adalah bid'ah, dan wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Gitu ya. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Malik, Nabi bersabda, taraktu fikum, aku tinggalkan untuk kalian ma intamassaktum bihima, kalau kalian berpegang dengan keduanya, lan tadillu ba'di abadan, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama kitab Allah, yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
gitu. Jadi Bapak pami hoyong henteu sesat mah dua we cekap eta Al-Qur'an sareng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dugi tabuh sabaraha ieu teh Pak? Asa cara rape kieu abdi teh. Bapak maraos gitunya mindutan gitu kan. Matak Bapak mah teu disuguhan ngan abdi unggul disuguhanna. Ulah lami teuing ngaos mah Pak bilih olab kewe teraskeun sareng tanya jawab. Nah dina hadis anu sanes Pak riwayat Ibnu Abi Asim sami ti sahabat Irbad ibn Sariyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laqad taraktukum alal bayda. Aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Apa sesuatu yang putih itu? Al-Quran dan Sunnah. Artinya segala urusan agama ini sudah terang Pak. Jelas, tidak ada lagi kesamaran. Semuanya sudah jelas. Halal bayin, haram pun apa? Bayin kata Nabi. Yang halalnya jelas, yang haramnya sudah jelas. Lailuha kanahariha. Malam harinya seperti siangnya. La yazigu anha ila halik. Dan tidak ada yang tergelincir dari agama ini kecuali orang-orang yang celaka. Jadi Bapak tos dinu beragama mah candak we nu jelas. Dalil Qur'anna aya, dalil sunnahna aya, amalan sahabatna aya, amalkeun. Kitu tah dina agama mah. Karena Nabi hanya akan mempertanggungjawabkan amalan yang dicontohkan oleh beliau. Sampai Nabi mengatakan, aku akan menunggu kalian di sebuah telaga, kata Nabi. Telaga itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada kesturi. Jumlah gelasnya sebanyak bintang di langit. Barang siapa yang meminumnya, kata Nabi, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian datang sekelompok orang mau mendekati telagaku itu, tapi mereka pun terhalang. Maka aku berkata, ya Allah, mereka adalah umatku. Maka Allah berfirman, engkau tidak tahu perkara baru apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Maka Nabi berkata, suhkon liman goyaro ba'di. Jauh-jauh bagi mereka yang merubah agama setelah. Jadi agama matos beres. Makanya Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Gitu ya. Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian di dalam hadis dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Waman ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam apa? Surga. Jadi berpegang teguh dengan sunnah itu salah satu syarat masuk mana Pak? Surga. Gitu ya. Salah satu syarat masuk surga. Itu riwayat Tirmizi dan Baihaqi. Tirmizi ya. Makanya Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulul apa? Jannah. Setiap umatku itu akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Man aba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Nabi mengatakan man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, artinya mengamalkan sunnah Nabi. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku faqad aba, maka dia tidak mau masuk surga, gitu. Nah, Bapak Umar bin Khattab pernah mengutus Abbas, Ibnu Abbas ya, kepada satu kaum. Kemudian
Ada orang yang bertanya gitu, bagaimana umat ini bisa berselisih katanya, sedangkan Al-Qur'annya satu. Orang tekan Al-Qur'an teu benten paknya, tapi para seak wae. Wa nabiyyu hawahid, dan nabinya pun apa? Satu gitu. Wa qiblatu hawahid, dan kiblatnya satu. Jadi ada orang yang bertanya, aneh cenah kunaon umat Islam teh bet paseak wae. Kitab nasami Al-Qur'an, nabi nasami Nabi Muhammad, kiblatnya pun sama. Maka Ibnu Abbas berkata, ini yang bertanya Umar kepada siapa? Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna unzila alainal Qur'an. Al-Qur'an telah diturunkan kepada kami, gitu ya para sahabat. Faqara'nahu, maka kita pun membacanya. Wa amilna fima nazal, dan kita mengamalkan Al-Qur'an itu sesuai dengan diturunkannya. Fayakunu likulli qaumin fihi ra'yun, maka nanti setiap orang itu akan memiliki cara pandangnya sendiri, gitu. Fa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu, kalau setiap kelompok punya cara pandangnya tersendiri terhadap Quran, maka mereka akan berselisih. Fa idza ikhtalafu iqtatalu, kalau mereka berselisih maka mereka akan saling membunuh di antara mereka. Sahabat mah tidak berselisih, tapi setelah sahabat berselisih. Ini menunjukkan kalau kita tidak ingin berselisih, maka kita harus memahami Quran itu sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Gitu Pak. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan ilmu itu 3, kata Ibnu Qayyim. Apa? Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Maksud qala sahabah itu bagaimana? Al-Quran dan Sunnah itu Pak harus dipahami sebagaimana sahabat memahaminya, gitu. Sanes saur abdi, gitu tah. Karena kalau setiap orang mau memahami Quran dan Sunnah itu, dan setiap kepala punya isinya, pasti akan banyak perselisihan. Itu kata Ibnu Abbas. Sehingga kalau perselisihan itu ingin diminimalisir, maka kembalikanlah penafsiran Quran dan Sunnah itu kepada mereka yang punya otoritas di dalamnya, yaitu para sahabat Nabi dan ulama-ulama ahlu sunnah yang mengikuti mereka. Saya menulis buku Pak, 230 halaman lebih. Sekarang sudah mulai tahap mau dicetak dulu dua buah gitu ya, untuk dilihat lagi hasil akhirnya seperti apa, nanti mau dicetak diperbanyak. Berbicara tentang konsep sahabat Nabi dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, gitu. Di situ diterangkan bagaimana kedudukan sahabat sehingga kita harus mengikuti mereka di dalam beragama, memahami Al-Quran dan Sunnah. Ari orang Khawarij, Al-Qur'ana sami jeung urang Pak, sami nya. Orang Khawarij ge sami Al-Qur'ana jeung urang. Orang-orang Mu'tazilah sami Al-Qur'ana jeung urang, sami. Mu'tazilah teh orang-orang liberal mun ayeuna mah Pak. Orang liberal anu agama teh sami sadayana cenah kitu. Tapi anehna teh melupai Islam, tara sugan unggal minggu pindah-pindah gitu tah. Tah, mereka itu Qur'annya sama dengan kita. Apa yang beda? Cara memahami Al-Qur'an tersebut. Dulu orang Khawarij Pak, sebelum membunuh Ali bin Abi Thalib, eta teh maca ayat teh Pak. Mereka berdalil dengan ayat Quran, innil hukmu ila lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Betul tidak Pak? Betul. Tapi kata Ali bin Abi Thalib apa? Ucapan yang benar tapi ditujukan untuk sesuatu yang batil. Artinya Al-Qur'an mah bener, ngan nafsirkeunana salah gitu. Ya, matak urang matong nyanyahuanan Pak. Kalau tidak punya perangkatnya, jangan berani menafsirkan Al-Quran sendiri. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka gitu. Harus dikembalikan kepada ahlinya. Ari Islam sampai kepada kita melalui siapa Pak?
Allah menurunkan kepada Jibril, Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada para sahabat, sahabat ka tabiin, tabiut tabiin, kepada para ulama, nepikeun ka urang ayeuna. Itu oleh sebab itu kita pahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Satu lagi saja Pak, satu lagi saja dari Al-Ala ibn Al-Musayyib, dari ayahnya beliau berkata, Abdullah berkata, inna naqtadi wala nabtadi. Kami ini hanya mengikuti, kata Abdullah bin Mas'ud, kami ini hanya mengikuti Nabi dan kami tidak pernah mengada-ngada. Tuh ya, ini sahabat Nabi. Wa nattabi'u wala nabtadi, kami hanyalah ittiba, mencontoh Nabi dan tidak membuat bid'ah. Walan nadilla ma tamassakna bil asar, dan kita tidak akan pernah tersesat selama kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Ibnu Mas'ud. Nah, jadi itu Pak, kesimpulannya bahwa kalau tidak ingin tersesat, kembalilah kepada Al-Quran, Sunnah, dan ikutilah para sahabat di dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Tah, aya patarosan teh Pak, mangga ieu lebar susu sos hoyong dieueut ieu teh Pak, katinggal nama. Gitu, bismillahirrahmanirrahim. Ari Sugante jarempling teh aya Pak. Aya ibu-ibu aya nu ngaos teh Pak. Aya. Sugante bapak hungkul biasana apa ngrajinna teh ibu-ibu. Abdi seseueurna jamaah teh ibu-ibu. Apakah Rasulullah melakukan kunut subuh? Dalam satu riwayat yang disahihkan oleh Imam Syafi'i, ya. Gitu ya. Kunut itu kan ada dua, ada tiga Pak. Ada kunut nazilah, ada witir, ada kunut subuh. Nah, yang dua ini para ulama sepakat. Cuma yang kunut subuh ini ulama berbeda pendapat. Gitu ya. Bagi mereka yang mensahihkan hadisnya, mereka mengatakan Nabi kunut subuh. Hatta faraqad dunya, katanya, sampai Nabi meninggalkan apa? Dunia ini. Imam Syafi'i mensahihkan hadis ini. Cuma Imam Ahmad mendoifkan hadis ini. Jadi urusannya ijtihadiyah. Bisa difahami tidak? Urusannya ijtihadiyah. Ari fikih teh kan ijtihad, Pak. Siapa yang bisa mendefinisikan fikih? Coba definisikan fikih. Definisinya apa fikih itu? Definisi fikih, Pak, Imam Juwaini mengatakan fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang mana cara mengetahuinya itu adalah dengan cara ijtihad. Baca dalam kitab beliau Al-Waraqat. Syekh Utsaimin mendefinisikan fikih apa? Beliau mengatakan, kata Syekh Utsaimin, fikih itu adalah pengetahuan hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, tidak berkaitan dengan akidah, tapi berkaitan dengan amalan lahiriah, dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Itu fikih. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, perhatikan, kata Syekh Utsaimin, aku memilih kalimat makrifat, pengetahuan, bukan ilmu, kata Syekh Utsaimin. Kenapa? Karena dalam urusan fikih terkadang ijtihad itu mencapai kesimpulan yakin, terkadang mencapai kesimpulan dzon saja, kira-kira. Jadi tidak semua kebenaran fikih itu bersifat yakin, tidak, Pak. Ari yakin mah 100%, ari dzon mah ngan 75%, aya sesana 25%. Tak ieu mah pelajaranna usul fikih. Dialajar teh usul fikihna di dieu. Henteu enggal diajar, ngan kedah tiasa bahasa Arab. Lamun bahasa Arabna ana antum keneh mah hese sigana. Syafaqallah jeung afwan gitu nya.
bahasa Arabna kitu keneh mah rada hese sih kan teh diajar usul fikih teh. Jazakallah nu paling banten teh teh. Jazakallah khairan. Gitu. Kata Syekh Utsaimin, fikih itu makrifat bukan ilmu, tapi makrifat. Kenapa? Karena terkadang mencapai derajat yakin, terkadang mencapai derajat dzon saja. Prasangka, walaupun prasangkanya prasangka yang dibangun di atas dalil gitu ya. Tapi tidak mencapai derajat yakin. Kenapa? Buktinya kata Syekh Utsaimin banyak sekali perbedaan pendapat di dalam masalah apa? Fikih. Saya berikan satu contoh kitab sajalah, satu contoh Bidayatul Mujtahid, silahkan beli Bapak, karangan Ibnu Rushdi. Itu kitab fikih perbandingan, isinya perbedaan pendapat ulama dalam berbagai permasalahan, dan catat setiap ulama memiliki dalilnya. Terkadang dalilnya sarua, Pak, sama, cuma memahaminya yang berbeda. Pak, jangankan berbeda mazhab, sama mazhab wae kadang beda tuh. Bapak kenal Imam Muzani? Kenal tuh? Nanya tuh, abi kita kenal. Panggih di mana tuh? Cuma kitabnya sampai kepada kita. Beliau adalah salah satu murid utama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya satu kitab fikih tebal. Naon judulna? Pak, teu apal. Kumaha ieu teh? Imam Syafi'i kitab fikihna teh namina Al-Um. Nah, Imam Muzani meringkas kitab Al-Um itu kemudian dinamai Al-Mukhtasar. Tapi kalau Bapak membaca Al-Mukhtasar, Bapak akan menemukan pendapat-pendapat Imam Muzani sebagai murid Syafi'i yang berbeda dengan Imam Syafi'i sendiri. Nah, fikih mah wajar beda mah Pak. Tong boroning beda mazhab, sama mazhab wae beda. Imam Muzani teh Pak, Imam Syafi'i teh katelahna mujtahid mutlak. Karena beliaulah yang membuat atau menciptakan asas pondasi untuk mazhabnya. Imam Muzani mah disebutna mujtahid mutlak muntasid. Lantaran masih menisbahkan diri kepada Imam Syafi'i. Muzani Asy-Syafi'i. Artinya apa? Imam Muzani walaupun sudah bisa berijtihad sendiri, tetapi usul fikih yang dipakainya adalah usul fikih yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Henteu suga nyiptakeun mazhabnya lira, mazhab Muzani teu aya mazhab Muzani. Imam Nawawi Syafi'i eta teh, tapi banyak pendapat yang berbeda. Imam Ibnu Taimiyah Hambali eta teh, tapi banyak pendapat yang berbeda dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Eta fikih mah. Makanya disebut ijtihad. Ari ijtihad teh Pak, kadang bener, kadang salah. Ngan anu salah oge nu ijtihad mah menang pahala gitu. Nabi mengatakan apa? Apabila seorang hakim berijtihad, kemudian memutuskan perkara dan dia benar, baginya 2 pahala, kata Nabi. Kalau dia salah, baginya 1 pahala. Tah, nu ijtihad mah gitu Pak. Tapi orang mau ijtihad harus terpenuhi syaratnya. Dalam kitab Taisirul Ijtihad, Imam Suyuti menulis syarat-syarat orang menjadi mujtahid itu seperti apa. Moal kataekan ke orang mah. Kapan tadi ge bahasa Arabna anak anta keneh. Kan gitu hungkulnya. Moal kataekan ke orang mah gitu. Ya, jadi wajar kalau dalam urusan fikih ada perbedaan pendapat. Kunut itu masuk urusan fikih. Itu cenah ada seorang sahabat Pak yang mengatakan, muhdas, ketika ditanya, wahai ayah, apakah engkau sholat di belakang Nabi, sholat di belakang Abu Bakar, Umar, apakah mereka kunut ketika subuh? Nggak ada, katanya. Itu perbuatan yang diada-ada. Sahabat ini siapa? Apakah sahabat yang dari awal masuk Islam kemudian seperti Abu Bakar menyertai terus Nabi? Karena sahabat itu banyak. Ada yang masuk dari awal keislaman, pertengahan keislaman, bahkan ada yang di akhir-akhir keislaman. Ada sahabat yang kemudian sebelum Nabi wafat sudah diutus ke negeri-negeri yang lain, gitu kan? Artinya dia tidak akan tahu ada sunnah-sunnah yang oleh Nabi diajarkan di Madinah. Dia tidak tahu karena dia sudah berangkat ke negeri yang lain. Kan beda-beda sahabat itu. Itu harus dikaji lagi. Gitu ya. Ini sahabatnya sahabat termasuk golongan sahabat yang mana?
Apakah sahabat yang dari awal masa kenabian, pertengahan masa kenabian, atau bahkan di akhir-akhir masa kenabian? Karena sahabat itu walaupun berjumpa dengan Nabi 1 jam saja Pak, dia beriman kepada Nabi dan wafat di atas keimanan, itu disebut sahabat, walaupun hanya sesaat berjumpa dengan Nabi. Gitu ya, jadi tidak, sahabat itu tidak semuanya apa sama gitu. Makanya cing puntenlah ianya Bapak mau mengamalkan kunut subuh, ilmui, jangan hanya mengikuti orang, tapi ilmunya seperti apa, pelajari sampai Bapak mengamalkan itu di atas pondasi ilmu. Bapak mau tidak kunut subuh pun ilmui, ciga kumaha orang yang menolak kesunahan kunut orang yang menolak kesunahan kunut subuh itu, ilmui, ulah ngan saukur tuturut munding hungkul. Gitu, bisa difahami tidak? Karena setiap orang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah masing-masing Pak. Ya, masing-masing. Makanya intinya berada di ilmu. Nah, gitu ya, bisa difahami tidak? Nah, gitu, itu urusan fikih. Saat kunut subuh apabila di antara imam mazhab ada yang melakukan, lalu bagaimana pandangan atau perkataan sahabat yang tetap membid'ahkan tadi atas di waler? Gitu, berarti nyambung eta teh. Apalannya abdinya? Gitu. Sahabat itu banyak Pak. Tidak sampai ribuan sahabat itu, dan tidak semuanya menyertai Nabi. Ada yang menyertai Nabi baik Nabi di Madinah atau Nabi sedang safar. Siapa? Seperti Abu Bakar, Umar, itu selalu menyertai Nabi. Tapi ada yang hanya menyertai Nabi ketika di Madinah saja, tidak ikut Nabi ketika safar. Kencing berdiri, boleh tidak? Boleh tidak? Aisyah mengatakan tidak. Kata Aisyah, barang siapa yang mengatakan Nabi kencing sambil berdiri, dusta. Tapi ada seorang sahabat yang ikut safar dengan Nabi, dia mengatakan aku melihat Nabi kencing sambil berdiri. Berarti Aisyah tidak tahu bahwa ketika safar Nabi pernah kencing sambil apa? Tuh, bisa dipahami tidak? Iya. Itulah pentingnya mempelajari ilmu secara taksil. Bapak tahu taksil? Taksil itu membangun pondasi keilmuan, bukan hanya mengumpulkan informasi tentang ilmu. Makanya orang yang bermazhab itu Pak, ada yang bermazhab secara qauli, ada yang bermazhab secara manhaji. Bermazhab secara qauli itu dia bermazhab hanya mengikuti produk hasilnya saja. Tapi yang manhaji, dia tahu proses lahirnya pendapat-pendapat itu. Nah, biasanya orang yang mengetahui proses lahirnya pendapat itu akan lebih toleran dalam urusan fikih ketimbang yang hanya mengambil kesimpulan akhirnya saja. Gitu ya. Jadi ada manhaji, ada qauli. Gitu. Nah, Bapak tahu fikih yang selama ini kita amalkan itu fikih siapa? Saya amalkan gitu, saya kaji. Itu fikih siapa Pak? Tidak ada kunut, mendahulukan apa? Tangan ketika sholat ke bawah itu ya. Kemudian tidak dijaharkan. Itu fikih siapa? Itu fikih Hambali yang kita amalkan selama ini. Kenapa Ustaz tahu? Udah diajar saya mah. Bertahun-tahun saya mempelajari ilmu ini. Ini fikih Hambali. Hanya memang kita sebetulnya lebih banyak rujuk kepada Ibnu Taimiyah kita itu. Bukan langsung kepada Ibnu Qudamah, apalagi kepada Imam Ahmad, tapi Ibnu Taimiyah yang banyak kita lakukan. Dan Ibnu Taimiyah itu banyak ikhtiarat fikiyah. Ikhtiarat fikiyah itu, jadi dia pendapat fikihnya beda dengan terdahulu karena memandang ini lebih tepat. Apakah Ibnu Taimiyah punya dalil? Punya. Makanya dia berani. Karena Imam Mazhab sendiri mengatakan jangan taklid kepadaku. Gitu ya, kalau ada pendapatku yang menyelisihi sunnah Nabi, maka ambillah sunnah Nabi tersebut. Gitu. Makanya Ibnu Taimiyah banyak berbeda gitu dengan Imam Ahmad sendiri karena beliau sudah sanggup berijtihad dan berkesimpulan beda. Nah, jadi kita itu kebanyakan Hambali yang kita amalkan itu. Ya. Kitab-kitab seperti Al-Wajiz yang kita kaji, kitab Al-Muyassar fil ilmi fiqh itu Hambali kebanyakan itu. Ari di dia fikihna dianggap naon Pak?
Syafi'i. Seseorang di Syafi'i ngamalkeun anak. Coba dikaji Pak. Dari Ghoyatul Takrib lah Abu Syuja, kitab yang tipis, supaya Bapak nanti dalam melaksanakan sholat, saum dan apapun dengan mazhab Syafi'i itu berada di atas pondasi ilmu. Gitu ya. Pilari saha Ustadz anu memang mengkaji fikih Syafi'i di sini. Saya dari dulu memang diajarkan fikihnya Hambali. Gitu ya, di Lipia itu Hambali semenjak di Lipia itu. Makanya kalau misalnya ada sedikit beda dengan Bapak yang Syafi'i, ya kita saling bertoleransi saja. Gitu. Ini ada lagi nih. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kita semua, amin. Kapan permasalahan fikih dianggap bid'ah? Syukran. Bid'ah itu kan sesuatu yang bid'ah itu Pak, laisa ala misalin sabiq, sesuatu yang tidak ada pendahulunya sama sekali. Gitu, itu disebut apa? Bid'ah. Allah itu badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Kalimatnya badi itu maksudnya apa? Allah menciptakan langit dan bumi ini tanpa contoh sama sekali. Gitu ya. Artinya sesuatu yang bid'ah itu memang tidak ada pondasinya sama sekali. Dia hanya murni kembali kepada apa? Kepada akal, kembali kepada perasaan biasanya, atau kembali kepada dalil-dalil yang disepakati dalil itu adalah lemah, tapi kemudian tetap diamalkan, gitu. Ya, ada hadis misalnya. Contoh misalnya, memandang wajah wanita cantik adalah ibadah. Wah, ya dalilnya gini. Saya pernah baca di saya Pak. Lalawara teuing Bapak teh. Saya mah teu ngarang aya di dalam kumpulan hadis. Amalkeun ku Bapak teh. Anu tekaop nu geulis nangkring bawa di dinya tah. Tekaop nu geulis ditinggalian. Kade dorak aya hadisna ieu itu orang teh keur ibadah itu numpan. Tah bid'ah eta. Gitu ya. Tapi jadi makanya lihat, Imam Syafi'i mengatakan apa dalam kitab risalahnya? Manis tahsana faqad syara'a, katanya. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu dalam urusan agama padahal tidak ada dalilnya sama sekali, faqad syara'a, maka dia telah membuat syariat sendiri. Jadi kira-kira apa ini yang menjadi patokan? Perasaan atau anggapan baik itu apa? Pikiran, gitu ya. Pikiran, dalil tapi asa alus gitu, ya, kan punten Pak. Ayah saya itu rambutnya putih, dicat pakai warna merah. Pecek kata temannya itu, cing atulah kuno kitulah cenah nu hideung we, kan nu hideung mah teu meunang cik aya saha teh. Nah, cenah ari nu beureum meunang nu hideung teu meunang cenah kitu. Kuduna mah cenah nu hideung teu meunang komo deui nu beureum kitu. Jadi dalilna teh komo deui. Nah, itu perasaan dan akal itu bisa jadi bid'ah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan manis tahsana. Nah, kalau fikih itu pasti dibangun di atas dalil, gitu ya. Walaupun terkadang ada seorang ulama fikih tanpa sengaja dia menggunakan dalil yang ternyata lemah, bukan karena kesengajaan. Maka yang seperti itu tidak dianggap apa? Sengaja melakukan kebid'ahan, enggak. Gitu ya. Tapi kalau dalilnya sudah disepakati lemah bahkan palsu tapi ngahaja diamalkan, bid'ah masukna. Tapi kalau dia seorang mujtahid, ternyata dalil yang datang kepadanya adalah itu, yang ternyata itu adalah lemah menurut pandangan ulama yang lain, maka orang seperti ini tidak bisa dihukumi dengan bid'ah, tapi ijtihadnya salah. Gitu. Makanya Bapak, yang namanya fikih itu selalu biadilatiha, dengan dalilnya, gitu ya, dengan dalilnya. Hanya nanti ulama fikih ini kalau diberitahu bahwa Anda salah, gitu ya,
dalil Anda lemah. Apa bukti lemahnya ini? Maka dia harus berlapang dada untuk menerima apa? Kesalahannya, gitu ya. Tapi apakah dia dihukumi sebagai ahli bidah? Tidak. Karena itu adalah ijtihadnya. Gitu. Itu adalah ijtihadnya. Makanya Bapak pentingnya ini taksil ilmi ini. Bedakan antara, makanya coba Bapak baca yang menulis buku tentang bid'ah siapa yang paling tebal itu? Bapak tahu nggak? Ada seorang ulama nulis buku tentang bid'ah itu, Al-Imam Syatibi, namanya Kitab Al-Iqtisam. Di situ panjang lebar beliau menulis tentang apa? Bid'ah. Ada juga yang menulis kitab Qawaid Al-Bidah, kaidah-kaidah dalam menentukan apa? Bid'ah. Silahkan baca itu kaidahnya apa. Di situ dikatakan di dalam urusan-urusan fikih tidak boleh kita begitu mudah membid'ahkan orang lain. Apakah mau dibahas di sini? Ngan kanal kitabna moal beres sih kana. Di mana-mana ge mah bahas kitab nu beres nate saurang, Pak. Saha abdi gitu. Jamaah mah kadang aya kadang henteu. Atuh da ngabahas kitab mah berat, Pak. Mata abdi mau nyandak taswir ya, kertas cewir. Gitu ya. Ngarah beres gitu, ngarah beres. Ya, makanya Bapak inilah yang kemudian membuat banyak perselisihan itu karena kita tidak memahami secara mendalam. Seringkali kita hanya sebatas ikut-ikutan saja dalam beragama itu, Pak. Akhirnya riweuh kisruh jeung ayeuna mah loba mufti na Facebook membikin riweuh teh, Pak. Mendengar khutbah Jumat dari orang yang tidak memegang prinsip salaf karena khawatir syubhat isi khutbahnya. Bagaimana sikap yang lebih selamat? Duduk aja di situ. Kalau Bapak tidak mau mendengarkan khutbahnya, jangan didengarkan, tapi duduk di situ. Kecuali Bapak mau cari masjid yang lain. Apakah ketika duduk kemudian wah takut meninggalkan? Lah, nggak boleh. Hatta orang yang khawarij saja jadi imam sholat tidak di belakangnya kita. Ayah ISIS misalnya di dia, ayah di dia ISIS sih ngacung, bisi di dia mesti ayah. Ayah ISIS di dia ngimaman, Bapak sholat ke di belakangnya. Kalau Bapak tidak mau sholat di belakang ahlu bid'ah, Bapak ahlu bid'ah. Kenapa Ibnu Abbas sholat di belakang orang-orang khawarij? Ya, Ibnu Abbas sholat di belakang orang-orang apa? Khawarij. Yang tidak boleh itu kita tahu itu ahlu bid'ah, misalnya punten dulu ayah Kang Jalal misalnya ngisi pangaosan ngahajak kadinya Bapak. Duh, hayang penasaran hayang apa eta nu teu kenging mah. Lantaran nanti akan syubhannya tersesat. Ayo mah kita duduk tahu-tahu naik mimbar enggak boleh kemudian apa? Meninggalkan gitu. Ya, Ibnu Abbas saja berdiskusi dengan orang khawarij dan beliau sholat di belakangnya. Makanya sampai ada kaidah barang siapa yang mengatakan sholat di belakang ahlu bid'ah tidak sah, maka dia ahlu bid'ah. Ini bagaimana saya takut syubhat, jangan dimasukkan, keluar selesai sudah. Pelajarilah sunnah yang kecuali namun khutbah nate orang Syiah taeta gitu ya. Misalnya Bapak menuju calik gering orang Syiah anu khutbah teh. Nah, kenapa orang Syiah jangan didengarkan? Karena orang Syiah itu sepakat para ulama bukan bagian dari Islam. Syiah itu bukan bagian dari Islam, Pak. Ya, Syiah yang ada sekarang karena mereka melaknat para sahabat Nabi. Abu Bakar dilaknat, Umar dilaknat. Kumaha bade Islam anu ngalaknat sahabat. Tapi seperti Khawarij gitu ya, Mu'tazilah, mereka masih apa? Masih muslim. Gitu, mereka masih muslim. Hanya memang kita dilarang untuk sengaja mendengarkan apa? Mendengarkan ucapan-ucapan mereka itu. Kecuali kalau Bapak punya kemampuan ilmu yang mumpuni. Karena banyak para ulama-ulama dari kalangan tabi'in yang memang berdebat langsung dengan apa? Orang-orang Mu'tazilah dan banyak yang bertobat. Gitu ya. Ibnu Abbas pun berdebat sampai 2000 khawarij yang kemudian balik lagi. Gitu. Itu Ibnu Abbas. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan itu ulah. Abi rek debat jeung saha jeung ulil absor Abdallah ulah.
gitu. Bisi pas beres debat jadi liberal bapak gitu kan ya. Nyanyi gitu. Jadi kalau dalam kondisi khutbah Jumat sudah duduk saja di situ. Ya. Selama yang khutbahnya bukan Syiah yang non muslim. Atasnya banyak sayapnya. Aduh, iya pertanyaan sensitif ya Pak. Apakah Persis termasuk Salafi? Gitu ya. Ari Salafi teh saha? Ari Persis teh naon? Kan kudu definisikan. Siapa yang nanya ini? Cing, sok. Tong nyumput atuh. Nanya tapi sieun kumaha ieu teh? Ya. Salafi teh saha? Persis teh naon? Abi hoyong naros. Cing, sok. Persis itu organisasi. Ya, yang punya ADART, punya yayasan berbadan hukum bergerak di bidang dakwah dan sosial pendidikan. Itu Persis. Adapun manhaj itu masalah apa? Akidah. Ya, masalah akidah, usulul manhaj itu masalah akidah. Lantaran lamun aya pertanyaan kieu, saya punya yayasan namina Atasdik. Engke ditulis deui ari Atasdik termasuk Salafi kan gitu. Ya, kata panjang Muhammadiyah, NU dibawa gitu. Bedakan antara organisasi dengan apa yang kita yakini. Organisasi itu di masjid ieu aya yayasan apa? Masjid kedua yayasan? Atau napi organisasi DKM-nya enggak ada kan? DKM Al-Fitrah apakah termasuk Salafi? Kan gitu ke pertanyaannya. Terus gitu. Ya. Saya punya banyak teman-teman dari Persis dan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada bedanya. Saya walaupun belajar di Persis bukan anggota, tapi dulu ayah saya memang membawa saya ke sana. Kemudian ke Imarat, kemudian ke Ke Lipia. Gitu. Di Lipia itulah saya baru mempelajari secara mendalam manhaj salaf itu. Tapi teman-teman saya yang sekarang ada di Persis, masih di Persis misalnya, bahkan anggota, akidahnya sama dengan saya. Gitu ya. Nah, jadi ini harus cerdas kita di dalam memahami, gitu ya. Nanti ada yayasan Anajiah gitu, Ustadz siapa itu? Ustadz Beni ya. Yayasan Sabilun Najah, Tarbiyah Sunnah, kemudian gitu. Nah, jadi bedakan. Yang tidak boleh itu Bapak, kita menjadikan wadah-wadah itu sebagai ta'asub kita. Apa ta'asub itu? Hizbi. Ya, jadi hizbi. Lamun teu Persis sesat eta hizbi. Lamun teu Atasdik sesat eta hizbi. Lamun teu NU sesat eta hizbi namina teu kenging nu kitu mah. Karena yang ditanya nanti di akhirat bukan organisasi kita. Ya, tapi bagaimana cara kita beragama gitu. Jadi tidak perlu membentur-benturkan antara organisasi dengan manhaj. Tidak ada yang bertentangan. Yang salah itu bahkan punten Bapak, saya melihat ada orang-orang yang mengaku Salafi tapi hizbi dia. Pada hakikatnya dia hizbi. Apa? Hanya ingin dengan kelompok Salafi itu saja dan menganggap Salafi yang lain tidak benar. Hizbi itu orang. Hanya kepada ustadz ini saja, tidak mau ustadz yang lain, padahal sama-sama Ahlus Sunnah. Hizbi ini orang kepada ustadz ini. Hizbi itu apa? Memberikan loyalitas, cinta kepada hal-hal tertentu dan menganggap yang lain itu salah, sesat. Itu hizbi orang seperti itu. Nah, ada orangnya tahu saya mau disebutkan di dia. Jadi lamun ngaji teh kudu ka saya wae. Bapak kadenya tong ngaji kanu lainnya ka saya. Mun hayang asup surga ka Chandra Aditya. Gitu nya. Kanu lain sesat. Tah, saya walaupun mengaku Salafi, pada hakikatnya saya hizbi. Maka kita diperintah loyal kepada tiga, kepada Allah, Rasul dan kaum muslimin. Ya. Siapa yang kita loyali? Yang kita loyali adalah Allah, para nabi, kemudian para ulama.
loyalitas. Siapa yang kita berlepas diri dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Ada golongan yang ketiga, muslim tapi maksiat, kumaha? Maka kita loyalitas kepada mereka sesuai dengan keislaman dan ketaatannya, dan berlepas diri sesuai dengan apa? Dosa dan maksiatnya. Tapi kita tetap mencintai mereka. Muslim yang bermaksiat tetap kita cintai, dan bukti cinta kita adalah mendakwahi dan menasehatinya gitu. Matak diajar al-wala wal baro aya eta teh pembahasanna kamari dibahas di jejak sahabatku saya tentang konsep al-wala wal baro. Saya aneh Pak, ada seorang yang ngaku salafi, dia begitu kerasnya kepada ustadz yang berbeda dengan ustadz dia, tapi dipoto jeung pelatih sepak bola nu kafir. Kumaha itu? Berlangkuran dengan orang kafir. Padahal sifat para sahabat dulu apa? Asyidda'u 'alal kufar, ruhama bainahum. Sahabat itu keras kepada orang kafir, saling menyayangi di antara sesama muslim. Itu salafi mah kitu atuh. Lain ari ka Manchester United meuni resep, ari ka dulur pangajian sorangan ngewa, kumaha ieu teh? Bagaimana cara berpikirnya orang-orang seperti ini? Bapak tahu nggak salah satu ciri khawarij yang disebutkan Nabi apa? Salah satu ciri khawarij yang disebutkan Nabi adalah bermesraan, dekat dengan orang-orang kafir, tetapi memusuhi kaum muslimin. Itu ciri khawarij. Sok sanajan ngakuna salafi, lamun masih keneh ngewa ka kaum muslimin, tapi tidak berlepas diri dari orang-orang musyrik, lain salafi anjeun, mengaku hungkul anjeun. Gitu. Makanya Bapak, saya dengan siapapun, rek jenggotan, rek henteu, selama muslim saudara saya. Innamal mu'minuna apa? Ikhwah. Ustaz, kumaha mun aya beda? Sok diskusi beda mah. Kan kita teh di dalam Al-Qur'an kalau ada perbedaan apa? Wa amruhum syura bainahum. Kaum muslimin itu mun aya beda diskusi. Ya. Ustaz, tapi tidak mau menerima hidayah mah urusan Allah, lain urusan orang. Dalam muamalah tetap baik. Nabi aya nu gering Yahudi dilongok ku Nabi mah Pak. Yahudi teh dilongok ku Nabi mah. Nah, ieu kadulur muslim nepikeun ka salam oge teu dijawab. Saya pernah punya teman Pak, punya teman sama-sama ngaji, nepikeun ka saya salam teu ngajawab Pak. Da salafi mah kudu make sarung cenah. Ceuk saha salafi kudu make sarung? Dia kan nepikeun ka nyupiran angkot make sarung Pak. Lamun teu make sarung teh lain salafi si eta mah. Cing diekeun, datangkan kepada saya satu kitab manhaj yang mengatakan salafi kudu make sarung. Datangkan satu kitab manhaj kepada saya tantang sekarang. Mau syarhus sunnahnya Imam Ahmad, usul sunnah, syarhus sunnahnya Imam Barbahari, as-sunnahnya Imam Al-Quwairini yang dari Maliki itu, atau Al-Humaidi misalnya, Asyariahnya Imam Al-Ajuri misalnya, atau Imam Al-Lalakai, Imam Bagawi, datangkan kepada saya bahwa salah satu syarat menjadi salafi ahlus sunnah kudu make sarung. Hatta punten Bapak masalah jenggot, lancingan cingkrang, kunaon Ustaz jenggotan lancingan cingkrang, saya keyakinan ini wajib jenggot itu. Isbal itu haram hukumnya, tapi ini bukan syarat menjadi ahlus sunnah ini. Kita harus paham ini. Lalu kenapa Ustaz berjenggot? Karena memang perintah saja, tapi bukan menjadi syarat menjadi ahlu apa? Sunnah. Datangkan kepada saya dari kitab-kitab manhaj itu yang membahas tentang jenggot. Tidak ada, satu pun gak ada. Bahkan Imam Barbahari dalam syarhus sunnahnya mengatakan sholat memakai celana panjang sah, kata Imam Barbahari. Dina sholat lain menang pakai celana komo di luar sholat. Anu pernah ngos syarhus sunnah Barbahari ngacung? Sok nu salami ieu mengaku bermanhaj salaf, tamat kitab syarhus sunnah Barbahari ngacung. Tuh dapat tinggal di tengah racung wae itu kumaha ieu teh. Ya. Tapi mending geus asap pang ahlu sunnah pisan gitu. Ari kitab-kitab can bareres kieu. Tah kitu Pak.
Kita teh selalu mengaku paling, tapi ternyata faktanya tidak kita tuh gitu. Nya, akuilah. Nya, tong bodoh maneh gitu. Tong bodoh maneh. Kita teh selalu seperti merasa paling, tapi ternyata faktanya tidak kita itu. Usul-usulna Imam Ahmad nu saeutik ipis gitu tah. Aya nu tes tamat di dieu. Geus tah mau ditanya deui. Geus katebak jawabanna. Mau ditanya deui ku abi, kemun ka dieu ge mau ditanya deui. Gitu katebak. Jadi tolong ya, ini hal-hal seperti ini bisa memperkeruh kondisi umat ini. Organisasi itu wadah, Pak. Asal jangan dijadikan sebagai loyalitas kita hanya kepada Islam. Adapun wadah, kita berjuang di wadah-wadah itu untuk menegakkan Islam, menegakkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu ya, gitu. Jadi celana cingkrang, celana ini bukan masuk usul manhaj, disebatnya usul manhaj, Pak. Jadi usul manhaj itu pokok-pokok manhaj, di mana orang kalau menyimpang saja dari pokok ini, maka dia bukan masuk lagi kepada Ahlussunnah wal Jamaah, gitu. Saha nu bade ngayakeun kajian eta di dieu, mun tiasa masuk kaji di dieu. Imam Muzani gaduh as-sunnah, mazhabnya Syafi'i. Bapak puntennya, abdi punya kitab manhaj dari berbagai mazhab. Ada yang mazhab Syafi'i, Hanafi, Imam Tohawi Hanafi, Muzani Syafi'i, Imam Maliki, terus Imam Ahmad. Ku abdi dibaca sadayana eusina sami. Makanya saya sering mengatakan bahwa di dalam akidah ulama mazhab itu sama, hanya berbeda dalam urusan-urusan fikih, dan itu pun ternyata tidak banyak perbedaannya itu tidak sebanyak yang kita bayangkan gitu. Sebetulnya lebih banyak persamaannya dalam usul fikih itu. Ai salat lohorna sami pa 4 rakaat. Sami, diawali dari takbir, diakhiri dari salam, angkat tangan gitu. Jangan Imam Malik kumpul anu misalnya ka dieu teh tah Allahu Akbar. Malikiyah seperti ini, tapi Imam Maliknya sendiri ke sini. Tapi Malikiyahnya banyak yang di sini. Nah, Abu Hanifah, kemudian siapa? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu semua di sini. Jadi gitu ya. Misalnya sehabis ruku, sami Allahu liman hamidah, aya nu ka dieu, aya oge anu ka dieu. Eta mah urusan apa? Fikih. Ada yang turun ke bawah tangan dulu, ada yang turun ke bawah lutut dulu, itu urusannya urusan apa? Fikih. Jadi jangan terlalu diperlebar perbedaan-perbedaan seperti itu, karena para ulama mazhab itu semuanya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Atas Pak cekapnya deuykeun ka dieu. Capek atuh pada abdi nyarios wae teh. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.